Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipit Kurniasi dengan NIM B1B1 22104, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai utang atau pinjaman negara, di mana video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, dalam video kali ini mengenai utang atau pinjaman negara, ada 8 submateri yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu macam dan ciri utang negara, yang kedua yaitu sumber utang negara, yang ketiga beban dari utang negara, yang keempat masalah pembelanjaan utang negara, yang kelima utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi, yang keenam meringankan beban utang, yang ketujuh posisi utang luar negeri Indonesia, dan yang terakhir yaitu pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu macam dan ciri utang negara. Di mana di sini ada 4 macam dan ciri utang negara, yaitu yang pertama, utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Di mana utang negara di sini seringkali dibedakan antara apa yang disebut dengan reproductive debt dan debt weight debt. Di mana reproductive debt di sini yaitu adalah utang yang dijamin atau dibacking seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan debt weight debt di sini adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Yang kedua yaitu utang sukarela dan utang paksa. Nah, dari sudut asal utang, utang negara di sini dapat dibedakan dalam berbagai golongan, yaitu sebagai utang paksa dan utang sukarela. Di mana sebenarnya utang paksa ini sudah jarang sekali terjadi dalam dunia modern sekarang ini. Di mana di sini utang paksa memiliki sisi negatif dan sisi positifnya. Untuk utang paksa di sini, karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan. Sedangkan keuntungan utama dari utang sukarela apabila dibandingkan dengan menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri. Namun, jumlah yang dapat dikumpulkan oleh negara biasanya akan tidak begitu besar. Nah, yang ketiga yaitu utang dalam negeri dan utang luar negeri. Di mana di sini pembedaan jenis utang yang lain adalah utang dalam negeri dan utang luar negeri. Di mana utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Nah, sedangkan utang luar negeri di sini adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain. Nah, yang terakhir yaitu suku bunga bank. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenal dengan tingkat bunga yang tetap. Artinya, jika tingkat bunga ataupun barang harga umum naik atau turun, maka tidak ada perubahan dalam suku bunga bank yang dikenakan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu sumber utang negara. Di sini ada 4 sumber utang negara. Yang pertama yaitu para individu sebagai kreditur, di mana pemberian hutang oleh para individu diantaranya dengan cara pembelian obligasi negara. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Pada umumnya, orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk membeli obligasi negara, tetapi mereka akan mengurangi tabungan mereka untuk membeli obligasi negara. Nah, yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur, di mana di sini negara dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggur yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain sebagainya. Nah, sumber yang ketiga yaitu bank-bank umum sebagai kreditor atau kreditur. Nah, bank umum karena kemampuannya memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan lain, maka perkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan pada decking atau reserve dana utang yang dipunyai oleh bank. Nah, sumber utang negara yang terakhir yaitu bank sentral sebagai kreditur, di mana negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Tindakan ini juga menciptakan tenaga beli
seperti halnya bila negara menjual obligasi kepada bank umum. Nah, bank sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara mempunyai simpanan di bank sentral. Materi yang selanjutnya yaitu beban dari utang negara. Beban dari utang negara di sini terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri, di mana utang dalam negeri adalah utang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dibeli oleh investor domestik. Sedangkan utang luar negeri adalah utang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dibeli oleh investor asing. Nah, beban dari utang dalam negeri maupun utang luar negeri ini sama-sama mempengaruhi keuangan negara dan dapat membebani anggaran pemerintah. Materi yang selanjutnya yaitu masalah pengelolaan utang negara. Di sini yaitu masalah dari pengelolaan utang negara sendiri yaitu kemampuan untuk membayar hutang tersebut atau disebut dengan debt service capacity, di mana kemampuan membayar adalah ability to pay, yaitu kemampuan debitur untuk membayar utang pokok serta bunganya yang bersumber dari pendapatan dan atau keuntungan daya bayar, di mana beban utang luar negeri ini dapat diukur dengan melihat porsi dari penerimaan devisa pada current account, neraca pembayaran internasional yang berasal dari ekspor barang dan jasa yang diserap oleh seluruh debt service yang berupa bunga dan cicilan utang. Jika rasio antara penerimaan ekspor dan debt service menjadi semakin kecil atau debt service ratio semakin besar, maka berarti bahwa beban utang luar negeri itu semakin berat dan semakin serius. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Di mana di sini utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun, demikian hasil studi tentang dampak utang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa utang luar negeri justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar. Nah, sementara studi lain menyimpulkan bahwa sebaliknya, yaitu utang luar negeri justru menjadi salah satu faktor yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara berutang. Lanjut ke materi yang selanjutnya atau materi yang keenam, yaitu meringankan beban utang. Nah, meringankan beban utang atau pinjaman negara adalah tujuan penting bagi banyak pemerintah. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ini, di sini ada 7 langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, ekonomi yang kuat, di mana dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional dapat membantu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Yang kedua yaitu pengendalian pengeluaran, di mana pemerintah dapat mengendalikan pengeluaran dan mengurangi defisit anggaran untuk menghentikan pertumbuhan utang. Yang ketiga yaitu perbaikan penerimaan pajak, di mana dengan cara meningkatkan penerimaan pajak melalui perubahan kebijakan pajak atau peningkatan kepatuhan pajak bisa membantu mengurangi utang. Nah, langkah yang keempat yaitu privatisasi atau menjual atau mengalihkan aset pemerintah yang tidak strategis kepada sektor swasta dapat menghasilkan pendapatan tambahan untuk membayar hutang. Nah, yang kelima yaitu negosiasi ulang utang. Kadang-kadang negosiasi ulang utang ini dengan kreditur internasional bisa membantu untuk mengurangi beban utang dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan. Nah, langkah yang keenam yaitu fokus pada pengelolaan utang yang baik, di mana di sini pemerintah harus memastikan bahwa utangnya ini sudah dikelola dengan baik dan efisien. Nah, langkah yang terakhir yaitu melakukan investasi dengan cermat, di mana di sini harus mengalokasikan sumber daya ke investasi yang berpotensi untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi agar bisa membantu meringankan beban utang yang seiring dengan berjalannya waktu. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu posisi utang negara di Indonesia, di mana pada akhir triwulan 2 2023, utang luar negeri Indonesia ini tercatat sebesar 396,3 miliar US dollar
di mana turun dibandingkan dengan posisi utang luar negeri akhir triwulan 1 2023 sebesar 403,2 miliar US dollar, di mana utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4%. Nah, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,9%. Nah, kontraksi pertumbuhan utang luar negeri ini terutama bersumber dari penurunan utang luar negeri sektor swasta. Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Nah, utang luar negeri Indonesia pada triwulan 2 2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB yang turun menjadi 29,3% dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 30,1%. Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,7% dari total utang luar negeri. Nah, materi yang terakhir yaitu pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN, di mana pembayaran cicilan utang beserta bunga atas utang luar negeri merupakan beban APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana yang semakin memberatkan pada tahun-tahun fiskal yang akan mendatang. Karena semakin besarnya jumlah utang luar negeri setiap tahunnya, maka akan berakumulasi pula. Nah, sangat terasa bahwa utang ini sudah dirasakan sangat berat, mengingat pembayaran cicilan dan bunganya yang begitu besar, yang hampir mencapai 40% dari total APBN. Nah, biaya ini sudah melewati kapasitas yang wajar, sehingga biaya untuk kepentingan yang begitu mendasar dan mendesak justru menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan. Nah, berdasarkan materi yang saya berikan tadi mengenai utang atau pinjaman negara, dapat disimpulkan bahwasanya utang luar negeri itu dapat membantu pembiayaan ekonomi atau pembiayaan pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk negara Indonesia. Nah, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi penggunaan utang luar negeri yang tidak dilakukan dengan bijaksana dan tanpa prinsip kehati-hatian justru akan menjerumuskan suatu negara debitur ke dalam krisis utang luar negeri yang berkepanjangan. Nah, semakin bertambahnya utang luar negeri negara, maka berarti semakin memperberat posisi APBN. Karena utang luar negeri tersebut harus dibayar kembali beserta dengan bunganya. Dalam jangka panjang, akumulasi dari utang luar negeri negara ini tetap saja harus dibayar melalui APBN, yang artinya utang luar negeri negara ini menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Maka dalam jangka yang panjang, pembayaran utang luar negeri Indonesia sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai utang atau pinjaman negara. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.